Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya Muhammad Yusuf Dan saya Siti Aisyah di di channel channel Keluarga Keluarga Bahagia Bahagia TV. TV. Kali ini kita akan membahas tentang kesiapan suami dan istri ketika menunggu ataupun berada di ruang persalinan. Terutama ini kita bahas tentang untuk si suami itu. Ya, tips untuk suami gimana ketika menghadapi istri ketika bersalin ya. Iya. Gini pengalaman tahun yang kemarin yang Ya, kita lahir anak pertama lahiran ya. pertama kemarin, wah luar biasa. Khusus pribadi saya lah ya kan, mengalami perjuangan-perjuangan masa-masa itu. Itu kita mau coba, apa namanya, Berbagi berikan pengalaman ya berbagi kepada teman-teman, para kawan-kawan, yang mhm, mau punya anak pertama nih biasanya ya iya, kan. kalau udah anak kedua, ketiga, keempat biasanya sudah tahu pengalaman anak pertama, Persiapannya. persiapan. Langsung saja tanpa basa-basi, yang open the door. Yang pertama. Jadi dulu kalau ketika adik nih mau lahiran, Nah, abang itu persiapkan apa? yang pertama itu yang harus disiapkan itu adalah kesiapan mental bagi bukan hanya istri ya, terutama bagi sang suami. Karena mental itu sangat diperlukan kan. Kalau kita down gimana? Nah, Mmm. jadi mental kita tuh harus kuat, fisik kita tuh harus kuat karena di ruangan persalin itu kita harus berada di sisi istri itu tadi. Makanya kalau kita nggak kuat mental dan fisik kita itu bisa terganggu atau bisa juga, Bisa mmm, mempengaruhi istri mungkin mempengaruhi ya. istri. Karena kan biasanya nih, Mhm, pengalaman saya sebagai seorang istri gitu kan kalau ketika mau melahirkan itu memang pengen deket sama orang-orang yang dicintai gitu. mhm, Salah satunya kan suami. iya, Nah, jadi pengen dapat dukungan dari suami. Nah, salah satu dukungannya itu ya ketika kita lahiran, suami itu ada di sisi kita. iya, intinya poin pertama itu, sang suami itu harus mempersiapkan fisik maupun psikologisnya ya, Mhm, untuk bisa, bersama-sama menguatkan, saling mhm, menguatkan di ruangan menyemangati persalinan. istri. Ya, poin yang kedua, yaitu tetap sabar menghadapi istri. Nah, Mhm, sabarnya ini gimana? sabar ketika istri sedang, aduh, Kontraksi ya? makanya kita berusaha sabar. Padahal udah emosi kali nih ya kan. Tapi enggak ya, buat teman-teman sekalian, kita ketika istri kita sedang apa namanya, Kontraksi dia, mhm, kontraksi mau melahirkan itu, iya kita harus sabar betul memang memang menunggu. benar-benar sakit loh posisinya itu. Iya, karena Jadi pertaruhannya itu nyawa ya kan. mhm, Maka ketika istri melahirkan itu hati-hati nih untuk para, laki-laki, jangan sampai kita mendua ya kan, mencari orang-orang selain istri kita ya kan, lihat perjuangan istri kita di masa-masa dia melahirkan. Insya Allah nggak ada, perselingkuhan kalau misalnya, mhm, suami itu menemani istrinya melahirkan ya kan, karena dia melihat di situ, melihat perjuangan istrinya itu kan, mhm, luar biasa ya kan. Jadi di dalam Islam itu ya, termasuk, syahid, ada beberapa, pertama itu kan, dikatakan syahid ketika dia berperang di jalan Allah, meninggal dia mhm, mati dia itu syahid. Atau dia lagi menuntut ilmu, dia meninggal itu mati syahid. Dan ini juga termasuk mati syahid ketika untuk seorang ibu, seorang istri istri, yang seorang ibu melahirkan. melahirkan anaknya, ketika dia dicabut, diambil nyawanya oleh Allah, maka itu tergolong kategori syahid. Ya, Nah, maka subhanallah ya, subhanallah, mhm, berbahagialah kita ya kan, tapi jangan juga dia yang berbahagia kita. Maksudnya gini, mhm, itulah ganjaran yang diberikan iya, Allah. Nah, begitu tepatnya ya mhm, kan, untuk para istri yang ketika dia makanya gini yang, ketika orang tua melahirkan itu, dia nggak kira-kira gitu sama mhm, anaknya itu, semua dikorbankan, jiwa dan raganya diberikan untuk anaknya itu.
sang buah hati tercinta, Iya. gitu kan. Ya. Lanjut yang ketiga. Kemudian yang ketiga, Hmm, ciptakan suasana yang iya, rileks, suasana yang, dapat menghibur istri tadi ya kan. iya, Jadi jangan buat panik istrinya ya kan, ini waduh gimana nih? iya, karena kan Heeh, posisinya lagi sakit nih. Jadi hmm, kalau suami buat rileks misalnya menenangkan istri, mhm, "Sabar ya sayang, dilus-lus istrinya yang sakit nih." ada nih yang paling mantap yang ketika Mmm, istri lagi berbaring gitu kan, bisikan di telinganya hal-hal yang romantis ya, iya. seperti, "Sayang, I miss you." Ah, wah kelepek-kelepek udah jadi semangat ya kan, Iya, semangat semangat 45 ya kan, untuk melahirkan buah hati ya kan, buah heeh. hati tercinta. Ulangi lagi yang ya, "Sayang, I miss you." Di situ. Jadi gitu ya, kita berikan semangat kepada istri kita itu supaya, apa namanya, dia tuh Tetap ada, tegar, tetap tegar kuat. gitu. Jadi nggak dia sendiri berkorban, Mhm. ada orang lain yang memberi dia semangat yang ikut-ikut sama-sama berjuang, seperti Mhm. itu. Oke lanjut, yang keempat, Yang keempat apa? mhm, perhatikan asupan makanan dan minuman istri Anda. Jadi di dalam ruangan itu jangan pula kita biarkan, diamkan, Jadi HP kan dicuekin istrinya. sibuk sendiri Heh, dia. iya nggak diopenin Mhm. istrinya ya kan, dibiarkan aja terbaring yang penting HP aja ya kan. Padahal si istri tadi udah haus ya kan, mau Iya, minum ya iya. kan, nggak diopenin. Terkadang istri ini Hmm, pengen perhatian dari suaminya. mhm, Mungkin nggak bilang, tapi pengen pengertian lah dari suaminya. Ya mmm. setidaknya seteguk air minum, ya Iyalah laki-laki, kan? kita sebagai laki-laki ngalah hari ini ya. Iya, Iya, jadi ya memang begitu ya, buat kawan-kawan, teman-teman, para kaum laki-laki kita harus memberikanlah perhatian untuk yang satu ini nih mhm, ya kan, kita berikan karena ini perjuangannya luar biasa ini, iya, ya kan. Memperjuangkan jiwa dan raganya demi anaknya ya kan, mhm. luar Enak biasa. bersama anak kita Bukan kan. anak istri, itu anak kita loh, Iya. bukan kaleng-kaleng ya kan, nggak pakai baterai ya kan, Iya. hidup loh. Oke yang kelima, Jadi mhm, tetap berpikir positif. iya, Nah, jadi nggak cuma suami aja yang harus berpikir positif nih, mhm, istrinya juga. mmm, Kenapa? Karena, kalau istrinya stres nih ketika menjalani persalinan, mhm. kontraksi itu tadi, sakit tadi, stres, bisa-bisa nanti darah tinggi, terus bisa, nggak normal lahirannya, ataupun proses persalinannya jadi terhambat, seperti itu. Kan Mungkin berpengaruh. teman-teman, yang baru menikah gitu kan, kata-kata kontraksi itu agak apa gitu, coba bisa dijelaskan sama kawan-kawan? Kontraksi itu sakit menjelang melahirkan. Jadi sakit menjelang melahirkan. Iya, Intinya iya. kita harus mengikuti, S saran dokter saran lah. dokter, apa yang Mhm. diomongkan dokter kita harus ikuti. Selanjutnya yang keenam, Yang keenam, mhm, usahakan untuk tetap bersikap tenang dan tidak panik. Jadi kita jangan panik, usahakan kita itu walaupun istilahnya di ruangan itu, suasana tidak kondusif, kita tetap tenang. Sebagai laki-laki kita harus bisa menenangkan istri kita. iya, Ini dalam kalau di bahasa Inggrisnya I wish well, semua itu tak ada apa-apa, tenang, semua itu, tenang gitu kan, semua biasa-biasa saja, tenang gitu kan. Jadi kita harus bisa menenangkan istri kita, terutama diri kita dulu kita tenangkan. Gimana kita mau menenangkan istri kita kalau diri kita nggak tenang gitu kan. iya. Jadi gini, Mmm. kalau misalnya mau tenang nih kan, kalau Ya, Islam sendiri mengajarkan dengan cara berzikir ya kan sayang? iya. Mmm, Jadi ketika kita di situ harus kita isi juga dengan oh, kegiatan-kegiatan yang islami lah positif, istilahnya, bukan hanya saja kita diam berdiri, alangkah baiknya kita mengisi ketenangan itu dengan oh, selalu berzikir, mengingat iya. Allah gitu kan, bertasbih, Ajak ajak mhm, istri untuk ajak istri berzikir, ketika menunggu mengalami momen-momen sakit itu ya itu kan, kan, untuk menghilangkan rasa sakit itu. daripada kita cuma bilang, "Aduh aduh aduh" aja, Iya. lebih baik kan isi dengan kata-kata Allah, Iya. "Ya Allah, Allahu Jadi Akbar," mengandung kayak gitu. pahala ya kan, Mhm, mengandung pahala gitu. Jadi kita ajak istri kita, membaca ayat-ayat mhm, pendek ya kan, terus surah pendek, terus berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan sama Allah, iya, dilancarkan lancar dengan lahirannya, doa-doa kita itu tadi ya kan. mhm, Begitulah. Kadang kita ada hal yang di luar naluri kita, ya kan.
bukan nggak tanggung itu melahirkan itu sakit kan, kita laki-laki aja yang sunat sakit gitu ya kan. Padahal yang dipotong cuman sikit gitu, kalau lagi perempuan gitu kan melahir gimana rasanya, saya pun nggak tahu gimana rasanya. Gimana rasanya? Luar biasa. Luar biasa. Dan yang terakhir itu kita harus membantu istri ya, ketika sudah mau masa-masa Kelahiran, kelahiran itu kita persalinan. harus karena gini, badan semua menggigil rasanya ya kan. Gimana Adik lah dulu, cuman apa yang Adik rasakan ketika mau melahirkan itu? Sakit, Sakit ya? ya. Jadi seluruh badan sakit ya? Enggak 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 ya? enggak semua seluruh badan. Dari pinggang ke bawah itu Jadi sakit. paling tidak Perut nih perut ke bawah. ya jadi paling tidak nih suami itu, berperan lah di situ, ada di samping istri kan, menenangkan, bukan hanya saja menenangkan, memberi belayan ataupun, usapan pijitan Pijitan itu lembut, belayan iya, itu lembut. sebagai kekuatan energi juga Mhm, buat sang si istri supaya dia tegar dan kuat dia, mhm. begitu. Dan saatnya ditunggu-tunggu ketika sudah bayinya sudah keluar, ceplos gitu ya kan, lega sang istri itu kan, Iya, gitu ya kan, tengok dulu kan laki-laki atau perempuan. Nah, kalau dia laki-laki ya kan, kita sebagai umat muslim ya kan, harus kita adzankan. mhm. Sudah dibersihkan nanti, sudah dibedungkan bersih ya kan, diciumkan sama orang tuanya ya kan. Nah, habis itu kita adzankan kalau dia laki-laki ya kan. Adzankan, Allahu akbar Allahu akbar. Nah, makanya buat para ayah-ayah, jangan sampai nggak bisa adzan ya kan, Iya, gawat kita. laki-laki harus bisa Harus bisa ajan. adzan, paling tidak harus bisa adzan. Kalau dia Iya, perempuan, iqomah. diiqomahkan, ya kan. Jadi itu sunnah buat kita ketika anak kita melahirkan, kita laki-laki kita adzankan, dan ketika perempuan kita iqomahkan. Dan ada lagi yang Mmm, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ya kan, obat yang paling mujarab ketika bayi yang barusan dilahirkan itu ya kan, yang pertama itu ditasnikkan, dia berikan madu, madu atau kurma kurma, azwa ya, azwa kurma itu yang manis. yang manis. Ketika kurma itu dikulum gitu kan, kulum sama orang tuanya, lalu dilengketkan ke langit-langit anak Mhm, itu tadi. Sebelum dikasih makanan apa-apa tadi, mhm. dilengketkan ke atas, ditasnik. Ah, baca doa ya kan. Ya Allah, semoga anakku ini nantinya menjadi anak yang soleh soleha. Berikan. Nah, dikasih atau madu, madu diberikan. Itu tasnik itu eh, Sun mujarab ya, ya, mujarab sunahnya ya. untuk sunahnya untuk menghilangkan apa namanya ya, eh, untuk memberikan kekebalan tubuh kepada anak itu tadi. Mhm. Itulah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW kepada kita. Saya kemarin pas anak pertama itu yang waduh luar biasa. Wah, maksudnya, terenyuh gitu ya kan, begini seorang ayah gitu kan. Apalagi ketika, bayinya sudah diangkat gitu kan, dan proses yang kedua itu namanya ada ari-ari ya, Mhm, ari-ari yang kedua ya, teman bayi itu tadi selama di iya. kandungan itu dikeluarkan. Nah, saya membersihkan itu. Mmm, Mungkin para ayah-ayah pernah juga, nanti bisa komen di bawah gimana rasanya membersihkan ari-ari gitu kan, atau biasa aja atau gimana ya kan, ada mungkin orang sampai nangis membersihkan itu ya kan. iya. Jadi ya begitulah gitu kan seorang ayah gitu kan, bisa mungkin ya harus ditemani lah, ditemani istri kita atau suruh orang tua kita, atau Mhm, harus ditemani, jangan biarkan istri kita sendiri dan dengan iya, dokter itu di dalam, jangan. Harus ditemani lah, ada keluarga kita. Tapi iya. sebaiknya itu, kitalah sebagai laki-laki menemani istri kita, gitu. Kita doakan juga nih Mhm, buat para, insyaallah. teman-teman, kawan-kawan yang akan, bersalin ya kan, akan melahirkan gitu kan. Semoga dilancarkan persalinannya, atau yang Amin, belum punya momongan, kita doakan bersama nih. Semua kita subscriber amin, kita suruh berdoa, semoga cepat mempunyai momongan. amin, Dan kami mohon sangat kepada teman-teman, untuk mendoakan doakan kita ya. kami Karena insyaallah, sebentar lagi kita tinggal nunggu harinya aja ini. dalam waktu dekat, Dalam waktu dekat ini hitungan insyaallah, hari ya. insyaallah, Hafiz sudah punya dede ya Iya, kan. Mohon doanya gitu. Kalau ditanya laki-laki atau perempuan, wallahu alam ya mhm, kan. Kalau diberikan Allah laki-laki alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kalau diberikan perempuan ya syukur alhamdulillah alhamdulillah. ya kan. Apapun yang diberikan syukur alhamdulillah ya kan. Iya, Mohon
kiranya kepada teman-teman agar, kiranya bisa membantu mendoakan supaya nantinya kita ya Proses menghadapi proses ini ini bisa lancar semua, sehat semua, sehat ya kan? ibu dan bayinya sehat. Iya, jadi itu Oke, aja Yang ya. Kalau ada kata-kata yang salah kami di sini di mengucapkan sini. ribuan, maaf kepada teman-teman sekalian, mohon maaf ya kan kepada, subscriber, ya kan ada kata-kata kami yang salah atau kurang tepat di hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada teman-teman Makasih. kami mohon maaf. Dan akhirnya kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan Jangan disimpan di disimpan di dalam dalam hati. hati. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Hanya mengangkat tangan 10 jari, mohon maaf kepada ilahi, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.